Halo rekan-rekan, sekarang mari kita bahas mengenai proses input dan output dalam C. Oke, pertama kita bahas mengenai proses operasi outputnya dulu. Untuk menampilkan data di layar atau juga print, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi sebagai berikut: printf, putchar, dan puts. Nah, semuanya ini ada di dalam library stdio.h. Bagaimana sintaks-sintaksnya terhadap fungsi-fungsi tersebut? Pertama, untuk printf, sintaks yang digunakan adalah printf dalam kurung konstanta, karakternya apa, formatnya bagaimana, dan beberapa disambung dengan argumen-argumen yang akan digunakan. Ini digunakan untuk menampilkan beberapa data pada layar dengan menggunakan format yang sudah kita tentukan. Ini bisa digunakan untuk menampilkan beberapa data dan juga bisa untuk hanya menampilkan satu data saja. Nah, sintaks berikutnya adalah putchar. Kita lihat di sini sintaksnya adalah sebagai berikut: integer, putchar dalam kurung integer c. Di sini kita akan menampilkan satu karakter saja pada layar, di mana karakter yang ditampilkan itu akan ditempatkan pada posisi kursor terakhir dan kursor akan bergeser ke sebelah kirinya satu karakter saja. Nah, ini sering digunakan untuk kita misalnya mengetikkan satu angka lalu ditampilkan satu angka saja, atau juga untuk program-program seperti menampilkan urutan sederetan karakter atau kalimat tapi ditampilkan huruf per huruf. Nah, ini sering digunakan, atau banyak juga aplikasi lainnya. Nah, dan yang terakhir untuk fungsi puts, ini formatnya integer, puts dalam kurung konstanta, karakter, lalu pointer string. Di sini untuk menampilkan satu deretan kalimat atau string ke layar dan pindahkan posisi kursor kepada baris baru. Nah, disinilah sering digunakan untuk menampilkan sederetan kata-kata. Misalnya kata-kata apa ditampilkan satu baris lalu dia akan pindah ke bawah. Kalau kita misalnya contoh aplikasi seperti aplikasi ketika kita chatting, kita ketik enter, lalu di sisi lawan kita akan menampilkan sederetan kata-kata, lalu posisi pointernya, kursornya akan pindah ke baris baru, seperti itu. Berikutnya kita bahas mengenai operasi input. Nah, operasi input ini berfungsi untuk memasukkan data ke dalam memori dari berbagai perangkat I/O yang kita miliki. Perangkat I/O-nya itu seperti apa? Contoh satu keyboard. Lalu kita juga bisa memasukkan data dari disk atau hard disk, atau juga kita bisa memasukkan data dari perangkat lainnya ke dalam komputer. Nah, untuk ini ada fungsi-fungsi standar yang digunakan, yakni scanf, getchar, dan getS. Ini merupakan bagian dari fungsi-fungsi yang ada di dalam library stdio.h juga. Fungsi scanf. Di sini kita lihat formatnya adalah sebagai berikut: int, scanf, konstanta, karakter, bintang format, dan argumen. Seberapa panjang itu tergantung dari kebutuhan. Semua argumen yang ada di sini adalah pointer, alamat dari variabelnya, bukan variabel yang ditunjuk, tapi pointernya, dan menggunakan tanda dan di depan. Lalu diikuti dengan nama variabelnya.
tanda dan ini digunakan untuk mendapatkan alamat memori dari variabel yang kita maksud. Format, di dalam format yang tadi saya sampaikan, ada persen type, di mana type dapat digantikan dengan salah satu bentuk dari daftar yang Anda lihat di slide ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tipe data yang akan dimasukkan itu seperti apa. Apakah integer, apakah unsigned integer, atau apakah sebuah string yang diakhiri dengan spasi atau tidak. Ini ditentukan sesuai kebutuhan. Fungsi scanf ini bisa digunakan untuk mengembalikan bilangan integer berdasarkan berapa banyaknya yang dikehendaki yang sudah ditetapkan pada sintaks yang kita berikan, sehingga misalnya dalam contoh di slide, jika kita ingin menerima input sekaligus untuk 3 variabel, kita bisa definisikan sebagai scanf %d, lalu spasi %d, lalu spasi %d, lalu pointer dari alamat variabel, misalnya dalam contoh x, y, z, dan w, di mana x sebagai ditampung di depan, lalu y, z, dan w sebagai variabel yang ingin kita terima. Ini akan menghasilkan 3 bilangan yang kita input itu akan ditampung di dalam variabel y, z, dan w. Lalu jika kita misalnya kita asal-asalan sembarangan menginput 4 bilangan, maka bilangan keempat tidak akan ditampung, yang akan ditampung hanya 3 bilangan pertama. Dan nilai x akan bernilai 3 karena kita menampung hanya 3 variabel yang ditentukan pada sintaks